Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwana dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan salah satu video diskusi antara salah satu habib muda ya, yang orangnya ini sepertinya intelek ya, pengetahuannya begitu kalau saya lihat dari gaya bahasanya, dengan salah satu Gus yang juga intelek juga, sebutlah Gus Alkemi begitu biasa teman-teman menyebut di Komal-Komal ya. Ini diskusinya terjadi di Komal Tok Tok ya. Ini diskusi menurut saya ini diskusinya sangat menarik sekali. Oleh karena itu kita nanti lihat sama-sama, kemudian nanti saya akan memberikan sedikit tanggapan di akhir video. Selamat menyaksikan videonya ya. Jajah ya. Emang saya mengingkari. Saya menyepakati tentang kolonialisme. Sudah kita sampaikan. Gak usah muter-muter. Bahasa begini loh, bahasa yang jelas kan begitu. Gini, penjajah atau bukan? Kan. Itu aja kan gitu. Yang rendah. Penjajah atau tidak? Ya jangan sok-sokan SDM tinggi. Bukan. Bahasa saya itu jelas. Siapa yang mengingkari kolonialisme? Berarti saya membenarkan kolonialisme. Ada penjajahan. Gitu loh. Bang Obed tahu itu kalimat nggak? Apa? Tahu 17 Agustus tahu nggak? Bang Obed, saya tanya coba jawab tegas ya. Saya jawab Bang tegas Obed ya. tahu 17 Agustus nggak? Sebentar Pak, kalau Gus Kemi yang mau bertanya sama Bang Obed. Enggak. Ya gini, jawab tegas coba ya, jawab tegas. Apakah Ba'alawi? Coba dengarkan pertanyaan saya. Kita ganti topik ya. Apakah Ba'alawi mengikuti Sumpah Pemuda? Silakan. Di situ kan disebutkan nggak ada kan nama Ba'alawi. Iya. Kenapa nggak mengikuti pertanyaannya? Bukan berarti adanya dan tidak adanya orang tidak membenarkan Sumpah Pemuda itu. Kenapa ada Sumpah Pemuda keturunan Arab kalau gitu? Setelah 7 tahun. Karena itu bukti mereka membenarkan Sumpah Pemuda itu. Apakah kesadaran setelah 7 tahun itu awalnya belum sadar? Justru di situ ketika perlunya pengucapan, berarti di situ rakyat Indonesia menganggap kita bukan dari bagian kalian, sedangkan kita menunjukkan bagian dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih tahu ya, Sumpah Pemuda waktu itu ada perwakilan dari Tionghoa. Tidak ada kalangan Arab karena masih merasa derajatnya lebih tinggi dari masih apa ya, merasakan enaknya menjadi di dalam strata kedua. Jelas itu. Ditulisannya Air Baswedan jelas kok. Dan ketika Sumpah Pemuda keturunan Arab, ya kan, bahkan kata Air Baswedan, saya itu dipersekusi dan Al-Amudi juga mau dibunuh. Oleh siapa? Ba'alawi. Baca bukunya Air Baswedan dong. Monggo, boleh di sharing ke saya, kirim. Gini loh, ya tak kasih kesadaran itu, ya kan? Kesadaran Air Baswedan itu terinspirasi 1928, ya kan? Gitu loh. Tapi kaum tua terutama kaum mudanya Air Baswedan sadar, dan itu bukan dari Ba'alawi yang memiliki inisiatif gitu loh. Untuk Sumpah Pemuda keturunan Arab. Itulah rasa kebangsaan muncul oleh kalangan Arab dengan klausul yang ketiga, kami secara agama mengikuti Islam dan secara keindonesiaan mengikuti tradisi dan budaya Indonesia.
Dia melebur. Pertanyaannya, Balawi apakah melebur dengan Indonesia? Berasimilasi dan akulturasi budaya dengan Indonesia? Saya tanya. Sekarang termasuk keluarga Syihabuddin. Dia bin Syihab. Apakah mereka tidak memiliki andil? Dia sebagai sekretaris Pak Soekarno. Kapan itu? Di masa Pak Soekarno. Ada Di masa Pak Soekarno itu kapan? Saya tanya 1928. Kenapa tidak ada pergerakan itu? Dengan bukti adanya di masa yang setelahnya menunjukkan apa? Dalam ranah satu perjuangan. Gitu loh. Nah, siapa yang dicekal di bandara Mesir? Balawi, bos. Tadi ada orang bento. Bentar. Dia minta ngisi voucher. Gini loh, kita ini tahu ya, paham sejarah terkait hal itu, ya kan? Nggak masalah kalian itu bagus menjadi pribumi dengan mengatakan pribumi itu bagi saya nggak warga bangsa lah, bahasa saya pakai diksi warga bangsa, karena beda warga bangsa dengan warga negara. Warga bangsa itu memiliki rasa, memiliki keindonesiaan yang tinggi, ya kan, menjunjung tinggi di mana dia hidup. Jangan apalagi hanya aku itu gimana gitu loh. Oke, sekarang apakah kita mencaci pihak-pihak yang warga negara, bukan warga negara bahasanya, warga bangsa Nusantara ini dengan merasa lebih mulia? Apakah video-video itu kurang yang banyak beredar itu? Enggak, itu apakah menjadikan semuanya gitu? Sekarang kasih contoh satu aja. Coba. Enggak, caci makinya contohnya mana? Caci makinya kan saya yang mempertanyakan. Mempertanyakan gimana? Maksudnya yang caci maki siapa? Bukan yang caci maki siapa, apakah menjadikan harus mencaci? Enggak kan? Maksudnya enggak gimana ya? Pertanyaannya jelas dong, clear. Coba ulangi lagi. Gini, ketika bangsa asli ini adalah pribumi tadi yang situ maksud, dan kami bangsa lahiran Arab yang tinggal di Indonesia sama-sama memiliki warga negara Indonesia yang memiliki hak yang sama. Dari pihak manapun itu kan kita tidak membenarkan caci makian. Ya, memang tidak membenarkan. Nah, berarti secara kenegaraan kita harus sepakat ketika ada yang mencaci, bukan masalah siapa dan apanya, tapi posisi dia sebagai pencaci, personalitasnya pencaci layak dihukumi karena dia mencaci. Iya, secara personal begitu, tapi pertanyaannya, coba kasih contoh saja, misalkan dari pihak siapa? Misalkan siapa itu Habib siapa? Yang Jakarta itu, yang gondrong. Oh, itu sih. Ini loh persoalannya di kitab-kitab itu, ya misalkan banyak hal, makanya saya suruh saya suruh kasih contoh begitu loh. Sebut saja satu nama dari pihak kalian mencaci, kan begitu. Biar saya bisa meruntutkan gitu loh. Bukan hanya personal gitu loh. Karena ini sudah sistematis. Enggak, kalau situ bilang sistematis dari kalangan kita mencaci, berarti harusnya secara absolut. Sebentar, makanya saya kasih tunjuk satu contoh cacian yang biar saya bisa mendeskripsikan mana ini personal, mana ini bukan begitu. Ketika saya bilang cacian itu tidak dibenarkan dari pihak manapun.
kok situ menuntut saya yang membuktikan siapa yang mencaci? Gini. Ketika Bahar Smith ya kan mencaci maki pemerintah ya kan, dengan diamnya kalian ya kan, tidak menyuarakan di publik, hanya satu orang saja saya yang Habib entah siapa itu, Habib Sepuh itu, hanya satu itu saja. Kalian tidak menyuarakan, Bahar, minimal itu loh menyuarakan. Berarti Anda mengakui, membenarkan dengan diamnya Anda. Oke. Misalkan ketika Habib Bahar caci maki terhadap pemerintah, Habib Lutfi yang di pemerintahan mestinya mengatakan, Bahar kau diam. Mengatakan dajjal itu pemerintah. Kenapa kalian diam? Oke. Deliknya masuk kan, delik masuk. Gini. Cacian itu berlandasan apa? Contoh, dia sebagai pejabat, kalau situ tidak membenarkan cacian itu atas kritikan atau atas peneguran terhadap orang yang tidak menunaikan haknya, kenapa situ tidak mencaci Rocky Gerung yang bilang bajingan tolol? Siapa? Rocky Gerung mengatakan terhadap presiden kita bajingan tolol, karena presiden itu adalah jabatan, bukan personality. Situ membenarkan ya kasih yang dilakukan Rocky Gerung. Ya kasih bukti saja, karena begini loh. Presiden dikatakan apa sama Bahar? Presiden apa dikatakan apa sama Rizik? Enggak, sebentar, harus ada klasifikasi begini Beb Obed sama Beb Kemi. Gus Kemi. Kalau Bahar itu menyebut nama Rizik Syihab sama Bahar Smith itu menyebut nama Jokowi, menyebut nama personalnya. Tapi kalau Rocky Gerung itu presiden, ingat itu. Beda antara personal dengan namanya dengan nama presiden. Itu Bebobet harus dibedakan. Oke, di situ menurut saya kalau itu presiden itu sah dikritik semacam apapun. Tapi kalau sudah menyebut nama Jokowi, ini itu dan sebagainya, Gus Dur, buta mata buta hati misalnya, Kiai Ma'ruf Amin dibilang babi, itu kemana kamu? Kemana kamu? Kemana? Oke. Sekarang alasan perkataan itu karena apa? Ini bukan soal alasan atau tidak. Coba alasannya apa coba? Enggak. Apakah pantas? Sekarang saya tanya, apakah pantas karena alasan tertentu saya mengatakan Kiai Ma'ruf Amin babi? Pantas nggak? Ketika cacian tanpa alasan ya kita sepakat. Kalau cacian dengan alasan, apakah sampean sepakat? Berarti misalnya dengan alasan tertentu Kiai Amin disebut babi, kamu sepakat? Gini, saya kasih contoh. Di masa jangan ngeles, jawab langsung aja. Enggak, ketika saya satu sepakat. alasan tertentu yang kuat. Saya sepakat dengan bukti cacian terhadap Hajat bin Yusuf yang membantai. Jangan jauh-jauh Hajat bin Yusuf. Langsung saja Kiai Ma'ruf Amin contohnya. Oh, kalau dengan alasan yang terjadi terhadap Kiai Ma'ruf Amin, saya tidak sepakat. Tapi kenapa tidak menyuarakan? Kenapa kalian tidak menyuarakan? Sejak kapan tertuntut untuk menyuarakan? Ini kan jadi itu moralitas Anda. Moralitas Anda itulah kenapa kita dianggap mengeneralisir karena kalian diam, tidak menyuarakan gitu loh. Gini. Ketika personalitas diamnya Anda itu menyetujui gitu loh. Enggak. Jadi gini. Asukut alamatur ridho itu likul liqaidatil laha mustasnayat. Ada nggak usah pakai sok-sokan bahasa Araban. Iya, sukut itu ya kan, diamnya seseorang itu meskipun kamu ndak ridho, tapi minimal dipandang orang sebagai klanmu, ya kan, minimal menasehati di media sosial minimal. Meskipun ndak bisa punya kemampuan. Teguran dari pihak Robito itu pasti ada terhadap orang-orang seperti teguran diadukan kalau di behind the scene ngapain gitu loh. Karena itu dilakukan di media sosial dong. Seakan-akan personality tidak memiliki hak untuk bersuara. Kalau situ menyatakan harus dengan balas media sosial. Itu bebas asalkan sesuai aturan, ngerti gak? Nah, makanya tadi ketika
tidak sesuai aturan. Yang berhak menegur itu adalah kementerian kenegaraan. Karena apa? Karena dia tidak sesuai dengan peraturan kenegaraan. Mana dasar hukumnya yang menurut harus itu? Ketika NU, ya kan, anggotanya ya, ini di organisasi NU saja loh, anggotanya itu, mohon maaf, ke Israel apa yang dilakukan? Teguran, Pak. Secara apa? Live, Pak. Setelah terjadi, oke. Ya jelas setelah, masa sebelum terjadi? Ini setelah kejadian itu adanya teguran. Iya, Nah, itu live sekarang- itu. Kenapa hal semacam itu tidak dilakukan oleh kalian? Jangan salahkan kami, menggeneralisir itu jangan salahkan. Apalagi beberapa ya, misalkan meremas-remas, kobaso, kobado, terkait ajaran-ajaran sama itu ada di kitab-kitab. Terkait ajaran membuat kuburan ada di kitab. Membuat kuburan. Bukan hanya di ceramah, di kitabnya ada. Jangan salahkan kami mengeneralisir karena kalian diam. Gitu loh. Nah, gini. Di situ kan tadi argumentasi situ sematkan dengan landasan. Nunggu kita lanjut perdiskusikan di room Yai Langit. Baterainya 10%. Oke, nggak apa-apa Karena ya. dia- Karena saya juga tak persiapkan. Kalau sampean mau debat terkait hal itu, nggak masalah. Tetapi saya untuk hari ini nggak bisa. Paling besok atau lusa. Oke, Nah. sudah Bang tak Obed, perlu. Bang Obed kan baterai 10%, izin kita persilakan. Kita tidak akan memframing gitu loh. Jangan ada teman-teman kita atau para yai kita udah izin baterai 5% malah di framing kabur, takut enggak. Kami enggak. Bukan. Silakan, Bang Obed. Enggak. Saya juga sama. Saya karena sebenarnya ini masih di kantor. Mohon maaf ya, masih di kantor. Jadi Ya, nggak silakan. enak juga sih sebenarnya. Silakan, Bang Obed, silakan. Saya sebenarnya hormat dengan Gus Tadi Obed, kan saya hormat tuh- sekali. Tadi sudah tak terangkan. Tadi saya bukan framing loh. Itu kan memang Enggak digojlokin sama framing, iya. tadi kita pas pertama itu kan bertiga diturunkan. Anda Ya, telah ya. diputuskan oleh moderator. Yai Alfa nanya, kok turun semua? Mohon Gus tak bilang. Bukan berarti saya menentukan Iya. pada Nun. Ya, Bukan dia doang moderator. Ya, Ini kan silakan. kita kan judulnya kan Belanda penjajah atau pemerintah yang sah gitu loh. Itu judulnya loh. Ini terus yang saya pertanyakan lagi ditambah Oke, saya mute ya. Saya lanjut kerja. Mohon maaf. judulnya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video tersebut menurut saya ada beberapa kesimpulan ya yang saya simpulkan. Pertama itu Habib tadi itu sebenarnya setuju adanya kolonial Belanda kala itu. Jadi pandangan ini tidak sama dengan pandangan Robiul Abbas yang notabene pembela Ba'alawi ini. Robiul Abbas mengatakan tidak ada kolonial Belanda, bahwasanya dalam artian Belanda itu kala itu adalah pemerintahan yang sah. Jadi semua yang bertugas di sana ya seperti pemerintahan atau orang pemerintahan atau PNS pada era sekarang sama. Pandangan ini kan berbeda dengan pandangan itu. Habib ini mengatakan adanya penjajah berarti mengatakan pemerintah kala itu ya tidak sah begitu. Yang ikut andil di dalamnya ya bukan PNS biasa seperti kala sekarang ini. Itu yang pertama. Kedua, dia mengiskali bahwasanya ketika ada satu atau dua dari Habib yang kelakuannya tidak bagus, kenapa kok digeneralkan begitu atau disumulkan begitu, dikurang setuju. Lah disanggah oleh Gus Al-Kemi ini bahwasanya sebenarnya memang satu dua, tapi karena saking banyaknya satu duanya bahasanya begitu dan juga menjadi satu ajaran karena memang ada di kitab-kitab mereka, itu seakan-akan atau memberikan indikasi ini adalah mensumulkan, menguniversalkan begitu. Jadi seakan-akan semuanya begitu, meskipun ada satu dua begitu. Memang pada kenyataannya kita lihat meskipun hanya satu dua doktrin yang disampaikan atau ibaratnya begitu bahasanya, tapi ada sebagian dari mereka bukan satu dua,
tapi lebih dari 1, 2, dan 3 begitu. Yang saya lihat begitu. Doktrinnya itu sama. Begitu, apalagi kita berbahasa begini. Rata-rata yang disampaikan oleh mereka itu atau ceramah-ceramah yang mereka sampaikan itu adalah doktrinnya adalah memuliakan mereka, bukan mencerdaskan umat, bukan. Jadi kalau bahasanya itu ketika mengutip satu pendapat atau satu hujah itu ya ngutip di kalangan mereka. Misalnya mengutip dari ya kalangan atau sebani mereka begitu, bukan dari Imam Ibnu Hajar, kemudian dari Imam Romli dan yang lainnya begitu. Bahkan yang begini mirisnya begini menurut saya, bahkan untuk manjang foto saja itu yang dianjurkan adalah fotonya mereka, bukan foto Wali Songo, bukan foto Kiai Nusantara, bukan, malah dari kalangan mereka. Ini kan sebenarnya seakan-akan mereka ini mau bahasanya itu ya bahasa kasarnya begitu kan, memperketingkan mereka sendiri ya, marketing begitu. Semuanya ini ada dari kalangan kami begitu. Makanya ada yang mengatakan Habib itu Indonesia ini adalah mungkin bahasanya tarim kedua. Itu kan bahaya menurut saya. Nah, dari diskusi ini kan kita bisa menyimpulkan seperti apa pola pikirnya mereka ini. Dan kalau kita lihat secara umum memang mereka ini sebenarnya tidak satu suara. Maka saya lihat atau belum pernah saya lihat mereka itu cium tangan pada kiai-kiai kampung. Kecuali yang memang punya pondok besar begitu baru itu. Kalau kiai kampung notabene yang hanya ngajari misalnya alif-alifan itu jarang. Atau bahkan saya belum pernah lihat mereka cium tangan pada kiai yang kelasnya kampung gitu. Padahal kalau kita lihat yang paling berjasa ya kiai kampung itu. Teman-teman atau kita yang bisa baca kitab itu kan awalnya kan harus mengetahui alif, ba, ta, dan selanjutnya. Dan itu kita tahunya dari kiai kampung. Maka kalau bahasa yang ada di kalangan orang-orang masyarakat itu khususnya orang-orang Madura adalah guru tolang begitu. Guru tolang ini adalah kiai-kiai kampung sebenarnya yang mengajari kita untuk mengenalkan alif, ba, ta, dan seterusnya begitu. Bukan mereka yang misalnya yang ngajari kitab kuning, bukan. Karena sebelum tahu kitab kuning harus tahu tentang masalah alif, ba, dan yang lainnya begitu. Lah ini yang jadi masalah sebenarnya, ketika seseorang itu merasa besar kemudian tidak mau menghormati kepada yang di bawahnya, ini yang masalah sebenarnya. Makanya banyak dari kiai kita dulu itu mencontohkan ayo saling menghormati, kiai sebesar apapun tetap harus hormat kepada atau menghargai pada yang di bawahnya. Ada orang sepuh kita misalnya lewat, kita ucapkan kelenon bahasa orang Madura begitu. Tidak mentang-mentang dia seorang yang alim mengenal begitu, seorang kiai besar begitu, tidak hormat, itu tidak. Yang diajarkan bukan begitu, saling menghormati. Lah ketika ada sekelompok dari Habib ini atau ya mungkin bahasanya oknum ya, itu yang tidak berperilaku seperti itu disekali oleh masyarakat, dipertanyakan, apalagi mereka mengaku sebagai dzurriyyah Rasul. Kan tindak langkah atau sirah Nabi itu sangat menghargai orang lain, bahkan kepada non muslim pun atau orang-orang kafir Nabi itu sangat menghargai. Saking menghargai Nabi itu kan masa itu kan kuahnya itu diantarkan begitu, bahasanya begitu ya. Oleh karena itu maka ini menjadi satu pelajaran bagi kita ya tentang masalah polemik nasab ini. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Dari kami kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.